Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sohardi dengan NIM 20235920100168. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis machine learning untuk memprediksi penyakit jantung menggunakan 3 algoritma, yaitu logistic regression, Nearest Neighbor atau disingkat dengan KNN, dan Decision Tree. Tujuan dari analisis ini ialah membandingkan performa ketiga model tersebut sehingga dapat dipilih model manakah yang paling aman digunakan sebagai pendukung diagnosis awal di rumah sakit. Pada bagian awal, saya mengimpor library yang diperlukan seperti Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk komputasi numerik, serta beberapa algoritma machine learning lainnya dari scikit-learn. Oke, selanjutnya itu di tahap membaca dataset. Di sini seperti yang sudah diinstruksikan sebelumnya, itu kita mengimport atau memasukkan atau mengupload dataset herd selected columns. Kemudian membacanya menggunakan Pandas. Pada penelitian ini menggunakan dua fitur, yaitu age dan max HR sebagai variabel input, sedangkan heart disease sebagai target yang akan diprediksi. Nah, dapat dilihat di sini variabel. Nah, selanjutnya itu membagi data. Dataset kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama itu 75% dan testingnya itu 25% menggunakan fungsi train test split. Nah, misal mengapa logistic regression dan KNN menggunakan feature scaling? Jawabannya ialah sebelum melatih model logistic regression dan KNN, dapat dilakukan fitur scaling menggunakan standard scaler. Hal ini dilakukan karena kedua algoritma sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai setiap fitur. Misalnya, nilai age atau umur berada pada kisaran 30-80, sedangkan max HR bisa mencapai 200. Jika tidak dilakukan scaling, maka fitur dengan angka yang lebih besar akan menjadi kurang optimal. Dalam artian dominan sehingga hasil prediksi menjadi kurang optimal. Hasil prediksinya itu kurang optimal. Begitulah kira-kira. Lalu pertanyaan selanjutnya, misal, mengapa decision tree tidak perlu scaling? Nah, berbeda dengan logistic regression dan KNN tentunya, decision tree tidak memerlukan fitur scaling. Alasannya apa? Tentu saja karena decision tree bekerja dengan cara mencari batas pemisah berdasarkan nilai suatu fitur, bukan menghitung jarak antar data. Oleh karena itu, walaupun skala setiap fitur berbeda, hasil decision tree tetap tidak berubah secara signifikan. Selanjutnya itu bisa disaksikan bahwa hasil dari ketiga model, yang pertama itu ini
logistic regression dengan fitur scaling. Bisa disaksikan, bisa dilihat hasilnya. Dari precision, recall, dan F1 score-nya. Selanjutnya itu yang kedua, key nearest neighbors. Nah, ini codingannya dan ini outputnya. Precision, recall, F1 score-nya. Yang ketiga, decision tree. Ini codingannya dan ini output hasil. Berikut merupakan perbandingan ketiga algoritma berdasarkan nilai akurasi. Sudah dilihat tadi. Lalu muncul pertanyaan misalnya, antara false positif dan false negatif, mana yang harus dihindari? Jawabannya ialah, pada kasus medis, false negatif merupakan kesalahan yang harus dihindari. Misalnya, false negatif itu berarti pasien sebenarnya menderita penyakit jantung, tetapi diprediksi sehat. Nah, itu kan sangat berbahaya dan itu harus kita hindari. Karena kesalahan ini sangat berbahaya karena pasien tidak memperoleh penanganan sejak dini, sehingga penyakit dapat berkembang menjadi lebih parah, bahkan mengancam keselamatan pasien. Pertanyaan kedua, model mana yang memiliki recall kelas 1 tertinggi? Bisa kita lihat dari di sini, eksperimen 3 model dengan codingan seperti ini. Nah, di sini terdapat precision, recall, dan akurasinya di sini. Yang selanjutnya itu KNN. Bisa dilihat hasilnya. Dan yang ketiga itu decision tree. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, model yang memiliki nilai recall tertinggi adalah KNN dengan nilai 0,7273. Di sini bisa dikatakan sekitar 72,73%. Dalam kasus medis, false negatif merupakan kesalahan yang paling harus dihindari. Karena pasien yang sebenarnya menderita penyakit dapat diprediksi sebagai sehat sehingga tidak memperoleh penanganan yang tepat. Oleh karena itu, meskipun decision tree memiliki akurasi tertinggi yaitu dengan 71,74%. Oleh karena itu, meskipun decision tree memiliki akurasi tertinggi yaitu dengan 71,74%, lebih direkomendasikan menggunakan KNN untuk kasus ini, tetapi karena memiliki recall kelas 1 tertinggi sehingga lebih banyak pasien yang benar-benar sakit berhasil terdeteksi dan risiko false negatif menjadi lebih kecil. Misal ada pertanyaan, kenapa bukan decision tree? Jawabannya sederhana. Decision tree memang memiliki akurasi tinggi, 71,74%. Tetapi untuk kasus medis, recall itu lebih penting daripada akurasi. Tujuan utama adalah meminimalkan pasien sakit yang tidak terdeteksi atau false negatif. Karena KNN memiliki recall tertinggi dengan 72,73%, maka KNN menjadi model yang lebih aman digunakan sebagai pendukung diagnosis awal. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.